Halo, selamat pagi anak-anak kelas 10 IPA dan kelas 10 IPS 1. Apa kabar? Ibu berharap meski dalam kondisi pandemi saat ini, Ibu berharap kalian tetap sehat dimanapun kalian berada dan kalian tetap semangat ya mengikuti PJJ secara online. Meski kita tidak bertemu secara langsung, semoga kalian tetap semangat. Oke, bimbingan konseling dalam hari ini untuk kelas 10, Bu Esther akan menyampaikan layanan informasi yaitu tentang 8 kecerdasan manusia. Sebenarnya Bu Esther sudah menulis di papan, tapi mohon maaf mungkin kurang jelas ya. Jadi kalian cukup dengarkan Bu Esther saja. Dalam penjelasan kali ini Bu Esther akan menjelaskan tentang 8 kecerdasan manusia. Jadi anak-anak, kecerdasan itu sendiri apa sih? Kecerdasan itu adalah akal pikiran yang digunakan manusia untuk berpikir dan melakukan sesuatu. Nah, manusia itu sebenarnya semua punya 8 kecerdasan. Jadi semua sama, kita di sini itu semua sama. Tidak ada yang paling pinter, yang paling bodoh, tidak. Semua pandai di bidangnya masing-masing. Oke. 8 kecerdasan itu apa saja? Yang pertama, itu ada kecerdasan linguistik atau bahasa. Ibu Esther sudah menyiapkan beberapa catatan. Jadi kecerdasan linguistik atau bahasa adalah orang yang pandai mengatur kata-kata, mengatur bahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Jadi dia pandai. Nah, orang-orang yang pandai dalam bidang bahasa ini, dia adalah cocok atau pekerjaannya yang cocok itu seperti jurnalis, MC, lalu pengacara. Yang kedua, kecerdasan matematika. Ini sudah jelas ya anak-anak, kecerdasan matematika adalah seseorang yang pandai mengklasifikasi atau menganalisis angka-angka. Dia senang banget menggunakan angka atau pandai dalam perhitungan. Kecerdasan matematika ini. Nah, orang-orang yang pandai atau memiliki kecerdasan matematika itu biasanya cocok pekerjaannya sebagai akuntan, programmer ataupun ilmuwan. Lalu yang ketiga, kecerdasan visual. Nah, orang-orang yang punya kecerdasan visual adalah punya imajinasinya tinggi, tapi imajinasinya itu adalah rasional. Nah, orang-orang yang pandai di bidang visual ini, punya kecerdasan visual ini, biasanya dia peka sekali terhadap garis, warna. Maka pekerjaan yang cocok atau yang mendukung pekerjaannya adalah misalnya dia arsitek atau fotografer. Nah, di antara kalian mana nih yang sudah tahu kalian itu masuk atau punya kecerdasan yang mana? Berikutnya, kecerdasan musik. Kecerdasan musik atau musikal. Jadi dia bisa atau pandai bermain musik, bernyanyi, bahkan mencipta musik, menciptakan lagu ya. Ini jelas pekerjaannya dia di bidang seni ya, bisa jadi penyanyi, bisa jadi produser, bisa jadi pencipta lagu, seperti itu. Berikutnya adalah kecerdasan interpersonal. Interpersonal itu adalah kecerdasan dari dalam diri sendiri. Jadi orang yang punya kecerdasan interpersonal itu dia pandai mengendalikan emosinya. Dia orangnya sabar, mampu atau bisa jadi nih. Biasanya kan ada ya, kalian punya temen yang cocok nih Bu, dia nih jadi pendengar curhat dulu. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mempunyai kecerdasan interpersonal. Biasanya orang-orang yang punya kecerdasan interpersonal ini cocok menjadi pekerja atau karirnya itu negosiator, konsultan, atau guru. Itu. Berikutnya, kecerdasan intrapersonal. Nah, jadi kalau tadi ada kecerdasan interpersonal, sekarang kebalikannya yaitu intrapersonal itu adalah dia mengenal dan memahami diri sendiri. Dia paham akan kekuatan dan kelebihannya. Misalnya begini, dia adalah seorang yang pemalu. Dia sadar
bahwa dia itu seorang pemalu. Nah, bagaimana sih caranya dia untuk berusaha supaya tidak jadi seorang yang pemalu? Ini orang-orang yang intrapersonal. Nah, biasanya dia itu cenderung cuek, senang bekerja sendiri. Orang-orang yang seperti ini yang punya kecerdasan interpersonal, dia cocok bekerja menjadi konselor atau penasehat atau guru BK seperti Bu Esther, gitu ya. Oke, next, kecerdasan kinestetik. Kinestetik itu gerak, ya kan? Jadi kecerdasan kinestetik adalah orang-orang yang dia itu aktif sekali secara fisik, senang berolahraga. Jadi jelas ya di sini biasanya seorang atlet, pelatih atau perajin seperti itu. Berikutnya, kecerdasan naturalis. Kecerdasan yang naturalis. Dia orang-orang yang punya kecerdasan naturalis itu punya kepekaan yang tinggi dan produktivitasnya itu dia senang belajar terhadap lingkungan atau hal-hal yang ada di sekitar dia, termasuk dia senang sekali mempelajari lingkungan, kondisinya ini bagaimana, lalu mampu membuat hal-hal baru untuk perubahan di lingkungannya, bahkan untuk misalnya binatang seperti itu. Nah, orang-orang yang punya kecerdasan naturalis ini dia cocok sekali aktivitas di luar, misalnya pendaki gunung seperti itu. Nah, anak-anak dari 8 kecerdasan ini yaitu kecerdasan bahasa, matematika, lalu visual, musik, interpersonal, intrapersonal, kinestetik, dan naturalis. Nih, mana di antara kalian yang sudah sadar atau ada yang belum tahu nih Bu? Saya ini nggak tahu Bu, saya ini punya kecerdasan apa? Nah, semua manusia itu dianugerahi oleh Tuhan. Hanya dari 8 kecerdasan ini mana yang lebih menonjol di diri kalian. Nah, oleh karena itu kenali, cari, gali agar kalian paham bahwa oh, saya ini punya kecerdasan yang menonjol di bidang musik. Nah, kalau kalian tahu apa yang menjadi kelebihan dari diri kalian sendiri, kalian sudah tahu kalian punya kecerdasan apa. Nah, kalian harus mengembangkan diri kalian, karena dengan mengembangkan akan membuat kalian sukses di masa depan. Nah, anak-anak, itu dia 8 kecerdasan manusia yang dalam layanan informasi kali ini Bu Esther sampaikan. Semoga apa yang Bu Esther sampaikan ini kalian bisa memahami, mulai mencari sebenarnya saya ini punya kecerdasan apa, seperti itu. Mungkin ada yang punya, yang muncul hanya satu, atau dia yang muncul ya pinter bahasa, pinter matematika, pinter musik. Nah, tinggal kalian pilih saja. Kalian sudah punya misalnya 3 kecerdasan itu tadi ya, mana yang menjadi ketertarikan kalian, ya kan? Minat kalian yang mana, seperti itu. Lalu gali dan kembangkan. Semoga apa yang Bu Esther sampaikan ini membantu kalian semakin mengenali diri kalian sendiri, bisa membantu kalian nanti menentukan arah, ya kan, arah karir kalian, sehingga nanti setelah lulus SMA paling enggak kalian sudah tahu kalian ini mau buat apa sih setelah lulus SMA, karena memang berawalnya dari dimulai dengan memahami diri sendiri. Oke, demikian materi tentang 8 kecerdasan manusia, semoga kalian paham. Salam sehat buat anak-anakku semua, semoga pandemi segera berlalu ya, sehingga kalian dan juga Bapak Ibu guru bisa bertemu, bisa bertatap muka, bisa belajar di sekolah dengan menyenangkan. Oke, Bu Esther akhiri, terima kasih, selamat pagi dan salam jumpa.